level awareness di Indonesia itu tentang bahaya polusi udara sangat-sangat kecil. Kalau kita semuanya nggak peduli, ya berarti kita nggak peduli dengan masa depan negara kita juga gitu kan. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Nathan, saya CEO dan co-founder dari Nafas. Apa yang saya kerjakan di Nafas cukup beragam ya, bisa dibilang A sampai Z, tapi kebanyakan itu di bidang teknologi atau di bidang engineering, sama di bidang operasional. Kalau dari saya pribadi sebenarnya udah cukup lama. Saya interested di space ini udah bisa dibilang sekitar 5-6 tahun dari 2015. Karena waktu itu sering berpergian ke Cina. Dan di sana ngelihat langsung pengalamannya mereka yang tadinya polusi udara itu sangat-sangat tinggi, sampai terjadi bisa dibilang kayak movement netizen mulai beraktivis ya. Setelah ngelihat pengalaman di situ, jadi mulai tertarik nih di Jakarta, apakah kita mempunyai masalah yang serupa. Jadi pada saat itu saya pribadi mulai ngerekord data tentang polusi udara, dan semenjak itu dari situ mulai research lagi lebih mendalam, dan baru ketahuan bahwa level awareness di Indonesia itu tentang bahaya polusi udara, tentang masalah dan bahayanya itu sangat-sangat kecil, dan juga belum banyak media atau pemerintah yang melakukan sosialisasi tentang isu ini. Bisa dikatakan Nafas itu aplikasi pemantau udara, kualitas udara. Kita memiliki kurang lebih 100 sensor di sekitar wilayah Jabodetabek, dan setiap sensor itu bisa memberikan data elemen-elemen tertentu seperti PM 2.5 yang saat ini menjadi baku mutu polusi udara di dunia, dan kita bisa memberikan data itu secara real time. Jadi sensor-sensor kita itu berada di lapangan, sehingga data yang diterima itu sangat-sangat akurat. Dan juga kita saat ini sedang memperdalam fitur-fitur lainnya seperti tips untuk beraktivitas di luar atau berolahraga. Jadi kita menggunakan research terkini untuk membantu memberikan rekomendasi-rekomendasi atau tips yang praktis ya. Jadi yang benar-benar berguna untuk kegiatan sehari-hari. Kalau dari visi misi kita sendiri ya, step one, langkah pertama adalah kesadaran masyarakat, ya kan. Lalu step 2 tuh, oke, kita tahu polusi udara itu exist, ya kan, dan ada di mana-mana. Tapi tahap selanjutnya apa kan? What can I do? Jadi yang kedua adalah kita mau make sure kita mempunyai data network sensor yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat padat, sehingga dimanapun kita berada di Jakarta atau di Jabodetabek atau nanti di kota-kota lainnya, kita bisa tahu persis level polusi udara yang terekspos. Kalau di luar udaranya jelek, itu biasanya di dalam juga sama, dan itu mungkin mispersepsi yang atau bisa dikatakan salah pengertian adalah, oh kalau di luar jelek, saya di dalam pasti aman. Tapi seringkali itu di dalam bahkan bisa lebih parah daripada di luar. Karena di dalam itu kita juga ada efek-efek, faktor-faktor lainnya yang menyebabkan indoor air pollution. Tapi karena ventilasi udara dan biasanya konstruksi gedung di negara-negara tropis itu dia nggak padat sekali ya, jadi pasti ada kebuka sedikit celah-celah di mana udara luar itu bisa masuk, dan karena sirkulasi yang jelek, udara tersebut tidak bisa lagi keluar. Sebetulnya sih kalau menurut saya sih, kalau sesuatu yang berdampak ke kesehatan, yang bisa mengurangi life expectancy kita, saya rasa kita harus peduli, ya kan. Dan kalau kita nggak peduli buat kita, mungkin kita peduli untuk generasi berikutnya. Contohnya itu yang sebetulnya yang paling at risk itu anak-anak kecil, karena itu ada dampak ke
pertumbuhan otak mereka. Dan kalau anak kecil ini terekspos polusi udara, itu menjadi hambatan yang sangat-sangat besar ya. Jadi itu mempengaruhi nilai SDM kita di masa depan, ya kan. Jadi mungkin supaya peduli itu kadang-kadang kita perlu kayak wake up call ya, kayak harus tahu nih sebetulnya nih kalau kita semuanya nggak peduli, ya berarti masa depan kita juga, kita nggak peduli dengan masa depan negara kita juga gitu kan. Kalau harapan dari saya dan tim Nafas adalah sebetulnya ya suatu hari aplikasi kita tidak diperlukan lagi karena udaranya selalu bagus ya kan. Tapi mungkin itu will not happen in the short term, tapi we hope through our platform kita bisa menginspire masyarakat untuk lebih mengambil sikap yang lebih aktif terhadap polusi udara ini, karena segala sesuatu itu dimulai dari kepedulian masyarakat ya, dan dari situ baru kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang besar seperti itu. Halo teman-teman, saya Nathan dari Nafas Indonesia. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang polusi udara, jangan lupa follow akun Instagram Bicara Udara dan juga download aplikasi Nafas.